Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, baik berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman. Alhamdulillah pada saat ini kita masih sempat bertatap muka walaupun sekiranya lewat online. Dan ini merupakan bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, marilah kita mensyukurinya. Salawat dan taslim, marilah kita junjungkan kepada Nabi. Nabi yang rela mengorbankan hartanya, keluarganya, bahkan sahabat-sahabatnya demi tegaknya yang namanya kalimat tauhid di muka bumi ini, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dialah Nabi kita yang tercinta, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, akhi wa ukhti fillah, alhamdulillah pada saat ini kita telah memasuki bulan yang penuh keberkahan, bulan penuh pengampunan, yaitu bulan puasa atau biasa kita kenal dengan bulan suci Ramadan. Maka daripada itu, dengan adanya bulan Ramadan ini, marilah kita memperbanyak amal ibadah kita. Dengan cara apa? Dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya di bulan Ramadan ini ada 4 kegiatan, ada 4 amal ibadah yang unggul dikerjakan di bulan ini. Adapun amalan yang pertama adalah akhi wa ukhti fillah, membaca Al-Qur'an. Karena kenapa? Karena di bulan Ramadan ini bulan yang mana diturunkannya Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an, yang artinya adalah di bulan Ramadan, bulan yang mana diturunkannya Al-Qur'an. Maka daripada itu, di bulan Ramadan ini marilah kita memperbanyak membaca Al-Qur'an, karena bulan Ramadan ini bulan yang mana diturunkannya Al-Qur'an. Dan juga ketika kita membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan pahala berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi yang inti sabdanya adalah seperti ini. Wala aqulu alif lam min harfun, lakin al alifu harfun wal lamu harfun wal mimi harfun. Walikulli harfun hasanatun walikulli hasanatun asyru amsalihha. Yang artinya kata Nabi kita, saya tidak mengatakan alif lam min 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Dan setiap 1 huruf 1 kebaikan, dan 1 kebaikan ini sama halnya 10 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, 1 baca Al-Qur'an itu, 1 huruf baca Al-Qur'an itu akan mendapatkan pahala berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, akhi wa ukhti fillah, perbanyaklah membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan ini. Karena insya Allah bacaan Al-Qur'an kita tidak sia-sia. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ganjaran begitu besar. Akhi wa ukhti fillah, adapun amalan yang kedua yang unggul kita kerjakan di bulan Ramadan, yaitu qiyamul lail. Jadi bulan Ramadan kita tidak bisa pisahkan dengan qiyamul lail, atau biasa kita kenal dengan salat tarawih secara berjamaah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qoma ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Yang artinya adalah barang siapa yang mengerjakan qiyamul lail atau salat tarawih dengan penuh pengharapan, dengan penuh khusyuk, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kata Nabi, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Ya Allah ya Rabbi, sungguh mulianya bulan Ramadan ini, yang mana ketika kita mengerjakan yang namanya qiyamul lail,
maka dosa-dosa kita yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, akhi wa ukhti fillah, pergunakanlah kesempatan dan momentum ini untuk memperbanyak qiyamul lail di rumah. Jangan sampai hanya gara-gara virus corona kedekatan kita kepada Allah di bulan Ramadan malah berkurang. Justru harusnya dengan adanya virus corona ini, malah kita tingkatkan semangat kita untuk memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu caranya qiyamul lail, atau biasa kita kenal dengan salat tarawih secara berjamaah dengan keluarga atau dengan kerabat-kerabat. Adapun amalan yang ketiga yang unggul kita kerjakan di bulan Ramadan ini, yaitu memperbanyak zikir. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 10, adapun inti ayatnya adalah barang siapa yang berzikir di luar bulan Ramadan, maka nilainya satu kebaikan. Akan tetapi ketika misalnya kita berzikir di dalam Ramadan, maka akan mendapatkan pahala berlipat ganda. Dengan arti yang apa? Kata Allah, ketika kita memperbanyak zikir di bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan berlipat-lipat ganda kebaikan. Kalau misalnya di luar dari bulan Ramadan satu kebaikan, akan tetapi karena mulianya bulan Ramadan ini, nilai zikir kita bahkan berlipat-lipat ganda. Akhi wa ukhti fillah, pergunakanlah momentum ini untuk memperbanyak zikir, at-taqarrub ilallah. Karena salah satu bentuk nikmat dari zikir, tatma'innul qulub, yaitu membuat hati kita tentram dan tenang ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan yang keempat yang unggul kita kerjakan di bulan Ramadan ini, akhi wa ukhti fillah, yaitu memperbanyak sedekah. Sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amalan apakah afdol?" Kata Rasulullah, "Bersedekah di bulan Ramadan." Jadi kata Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan yang afdol dikerjakannya itu adalah bersedekah di bulan Ramadan. Dengan arti yang apa? Ketika kita mengerjakan sedekah, memberikan kepada saudara-saudara kita, maka di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala berlipat ganda juga. Jadi segala bentuk amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini, semuanya mendapatkan pahala dan nilai kebaikan berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhi wa ukhti fillah, maka daripada itu janganlah kita sia-siakan bulan Ramadan ini. Jangan sampai bulan Ramadan ini hanya berlalu tanpa amal kebaikan yang banyak. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang khosirin, termasuk orang-orang yang merugi karena tidak mempergunakan bulan puasa ini. Karena kenapa? Begitu banyak saudara-saudara kita ingin merasakan nikmatnya bulan Ramadan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah lebih dulu memanggil dia. Sebenarnya mereka juga ingin merasakan nikmatnya bulan Ramadan ini. Perlu kita ketahui saudaraku, akhi wa ukhti fillah, belum tentu tahun depan kita akan mendapatkan bulan Ramadan ini. Maka daripada itu jangan sia-siakan bulan Ramadan ini. Perbanyaklah beribadah, perbanyaklah zikir kepada Allah, perbanyaklah membaca Al-Quran. Karena ini kata Allah, khairum min alfi syahrin. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang mana lebih bagus daripada 1000 bulan. Nah, inilah kebaikan-kebaikan bulan Ramadan ini. Akhi wa ukhti fillah, mungkin cukup sekian penyampaian saya. Adapun inti penyampaian saya adalah malah kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal-amal soleh di bulan Ramadan ini. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan yang namanya derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhi wa ukhti fillah, mungkin cukup sekian. Walillahi taufiq was sa'adah. Summa astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.